Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala an-nadhimu wasyarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'na bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan mengaji kitab Ruhul Mantiki, syarah atas kitab Sulam Al-Munawwarah. Sekarang kita akan menjelaskan pembahasan kelanjutan mengenai ta'rif, definisi, dan bagian-bagiannya. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya ta'rif itu secara keseluruhan, secara terperinci dibagi menjadi 5. Ada had tam, ada had nakis, ada rosem tam, ada rosem nakis, dan ada ta'rif lafzi. Nah, di dalam bait ini sekarang akan menjelaskan mengenai hatam dan rosemtam. Apa yang dimaksud dengan hatam dan apa yang dimaksud dengan rosmutam. Al-had itu biasanya di dalam kitab mantik atau buku-buku mantik disebut dengan definisi analitik. Kalau ditambah dengan tam, maka sempurna. Jadi hatam itu artinya adalah definisi analitik sempurna. Sementara rosmutam itu biasanya diterjemahkan dengan definisi deskriptif sempurna. Summa bayyanal khamsatah. Kemudian menjelaskan siapa nazim al-khamsatah pada yang 5 bagian dari definisi tersebut. Biqaulihi dengan perkataan nazim fil abiyatil atiyati di dalam bait-bait berikut. Fal haddu bil jinsi wa faslin wa qa'a warrasmu bil jinsi wa khassatin ma'a. Fal haddu maka adapun had bil jinsi ialah dengan jenis. Fal haddu maka adapun had bil jinsi dengan jenis. Wa faslin dan fasl wa qa'a ialah terjadi apa had. Warrasmu dan adapun rosem bil jinsi dengan jenis. Wa khassatin dan khassah ma'a secara bersama-sama. Ini khobarnya dibuang ya. Warrasmu asalnya warrasmu bil jinsi wa khassatin wa qa'amaan. Wa qa'amaan. Asalnya seperti itu. Fal haddu maka adapun had mubtadaun ialah mubtada. Bil jinsi adapun lafaz bil jinsi muta'alliqun bi waqa'a ialah berta'alluq dengan lafaz waqa'a. Yang disebut dengan jenis di sini yaitu al jinsul qarib. Wa faslin adapun fasal maktufun ialah diatofkan alal jinsi atas lafaz jenis. Yang dimaksud fasal di sini adalah faslun qarib. Adalah fasal qarib. Waqa'a al jumlatu khabarun adapun jumlah dari fi'il dan fa'il dari waqa'a ini adalah khabarun adalah menjadi khabar dari mubtada al haddu. Wal alifu adapun alif lil itlaqi ialah untuk itlaq, namanya disebut dengan alif al itlaq. Ini dipelajari di qafiyah atau di dalam ilmu arud. Apa itu yang dimaksud dengan alif al itlaq? Warrasmu dan adapun rasm mubtadaun ialah mubtada. Yang dimaksud rasm ini ar-rasmu tamu ialah ar-rasmu tamu yaitu rasmu tam. Khabaruhu adapun khabarnya ar-rasmu mahdhufun ialah dibuang, takdirannya waqa'a. Waqa'a.
Bil jinsi adapun lafat bil jinsi muta'alliqun ialah berta'alluq biwaqa'a dengan lafat waqa'a mahdzufin yang dibuang. Yang dimaksud dengan jenis di sini adalah al jinsul qarib, ai al qarib. Wa khasatin dan adapun lafat khasa maktufun ialah diatofkan alal jinsi atas lafat jenis bitakhfifis shadi dengan takhfif shad yaitu tanpa tasydid ya wa khasatin ma bukan wa khassa wa khasatin ma bitakhfifis shadi dengan takhfifnya shad maksudnya tanpa tasydidnya shad lil wazan karena wazan syair. Yang dimaksud khoso di sini apa? Ayo khosotin, khoso, syamilatin yang mencakup kepada keseluruhan atau syamilah yang menyeluruh. Lazimah, lazimah ini yang tak terpisah, menetap tidak terpisah, melekat tidak terpisah. Itu yang dimaksud dengan lazimah. Ma'an, adapun lafadz ma'an halun adalah hal. Ai halata kaunihima mujtami'ina dalam keadaan keduanya yaitu keduanya jinis dan khassa ini mujtami'ina berkumpul keduanya. Ai halata kaunihima jinis dan khassa ini mujtami'ina berkumpul keduanya. Jadi yang dimaksud dengan had ini ya, yang dinamakan dengan had yaitu definisi yang tersusun dari jinsul qorib, jenis qorib, dan fasal qorib. Yang disebut dengan rosmut tam yaitu definisi yang tersusun dari jinsul qorib, jenis dekat, dan khosoh. Nanti untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh syarih. Qala syarihu berkata siapa syarih? Zakara fi hadzal baiti, zakara nazim menyebutkan siapa nazim fi hadzal baiti di dalam bait ini kismaini pada dua bagian minal mu'arrifatil khamsati dari bagian-bagian takrif yang 5. Wahuma dan adapun keduanya kismaini al-haddu ialah had war rasmu dan rasm. Wal haddu huna al muradu bihi al haddu tam. Adapun had huna di sini al muradu ialah adapun yang dimaksudkan bihi dengan al had. Al haddu tam ialah had yang sempurna, yaitu definisi analitik sempurna. Fal awaluh maka adapun yang pertama minal khamsati dari bagian-bagian definisi yang 5 al haddu tammu ialah had tam yaitu definisi analitik sempurna. Wa huwa dan adapun al haddu tam ta'riful mahiyati ialah mendefinisikan mahiyah esensi bil jinsil qoribih dengan jenis yang dekat wal faslil qoribih dan fasal yang dekat ma'ataqdimil jinsi alal fasli beserta mendahulukan jenis alal fasl atas fasal. Jadi jenis qorib itu harus berada sebelum fasal. Wa illa ay wa illam yakun ma'ataqdimil jinsi alal fasli karena maka ada apa ta'rif atau had ta'rif ini yaitu ta'rif ya. Haddan adalah berupa had nakison nakis yaitu berupa had nakis. Jadi yang dinamakan hatam itu definisi yang tersusun dari jinsul qorib dan fasal qorib dengan syarat maksudnya seperti itu ya. Dengan syarat jinsul qorib ini harus diletakkan sebelum faslul qorib. Kalau diletakkan setelah fasal qorib, misalnya ya, ada definisi terdiri dari jinsul qorib dan faslul qorib. Namun jinsul qoribnya diletakkan setelah faslul qorib, setelah faslul qoribnya. Maka meskipun terdiri dari jinsul qorib dan faslul qorib, maka definisi ini dinamakan had nakis bukan al haddut tam. Jadi
Hatam itu yaitu definisi yang terdiri dari jinsul qorib dan faslul qorib dengan syarat jinsul qoribnya harus diletakkan sebelum faslul qorib. Diletakkan sebelum faslul qorib. Seperti contohnya, kata arifil insani seperti mendefinisikan manusia bil hayawanin natik dengan al hayawanun natik. Fal hayawanu maka adapun hayawan lil insani bagi insan jika dinisbahkan kepada insan jinsun koribun adalah jenis korib lianna lahu karena sesungguhnya lahu ialah bagi insan jinsan mutawasiton apa jenis mutawasit yang berada di tengah di antara jinsul ali dan jinsul korib. Ini jenis mutawasit ini sudah dijelaskan ya di awal. Ada jenis qorib, ada jenis mutawasit, ada jinsul ali. Wahuwa dan adapun jenis mutawasit, jismun adalah jisim. Jadi di atas hayawan ini ada jisim. Dan juga selain memiliki jinsan mutawasit, wa jinsan ba'idan dan juga memiliki jenis ba'id. Wahuwa dan adapun jenis ba'idnya jauharun, ialah jauhar. Jadi mendefinisikan manusia dengan hayawanun natik, ini hayawanun natik disebut dengan ta'rif al-haddut tam. Dinamakan al-haddut tam. Kenapa? Karena ini definisi ini tersusun dari jinsul qorib dan faslul qorib. Wan natiku dan adapun lafaz natik lil insani bagi insan faslun qoribun ialah fasal qorib. Walahu dan ialah bagi insan faslun ba'idun adapun fasal ba'id kal hassas seperti hassas. Hassas ini memiliki sensitivitas ya. Bisa merasa yaitu namanya hassas. Mendefinisikan insan dengan hayawanun natik, maka hayawanun natik ini disebut dengan haddut tam. Kenapa? Pertama, karena terdiri dari jinsul qorib yaitu hayawan. Dan yang kedua terdiri dari faslul qorib yaitu natik. Selain itu, jinsul qoribnya diletakkan sebelum faslul qoribnya. Andaikan dibalik, misalnya ya, al insanu natikun hayawanun. Misalnya dibalik seperti ini. Al insanu natikun hayawanun. Maka meskipun hayawanun ini adalah jenis qorib dan natik ini adalah fasal qorib memenuhi syarat, namun karena jinsul qoribnya diletakkan setelah faslul qoribnya, maka definisi ini tidak dinamakan haddut tam, melainkan dinamakan had nakis. Wastani dan adapun yang kedua, ar-rasmu ialah rasm atau definisi deskriptif. Wal muradu dan yang dimaksudkan bihi dengan ar-rasm huna di sini ar-rasmu tamu ialah rasmu tam, yaitu definisi deskriptif sempurna. Huwa adapun rasmu tam ta'riful mahiyati ialah mendefinisikan mahiyah esensi bil jinsil qoribi dengan jenis qorib wal khasati dan khasah. Maksudnya khasah ini adalah aradun khas. Aradun khas itu sudah dijelaskan di awal apa yang dimaksud dengan khasah, apa yang dimaksud dengan aradun am sudah dijelaskan ya. Jadi tidak perlu mengulang lagi apa yang dimaksud dengan khasah. Kata arifil insani seperti mendefinisikan insan manusia bil hayawanid dhahik dengan al hayawanul dhahik. Fal hayawanu maka adapun lafaz hayawan lil insani bagi insan jinsun qoribun adalah jenis qorib. Wadhahiku dan adapun dhahik lahu bagi insan khasatun adalah aradun khas. Wa yushtaratu dan disyaratkan fil khasati di dalam aradun khas amroni apa dua perkara. Antakuna harus ada apa khasah syamilatan ialah menyeluruh. Wa antakuna dan ada apa khasah lazimatan ialah melekat tak terpisah. Jadi di dalam
Rosmutam ini selain definisinya harus tersusun dari jinsul, qorib, dan khosoh, namun ada syarat khusus terkait khosoh ini, aradul khos ini, yaitu aradul khosnya harus syamilah, mencakup kepada seluruh individu, dan lazimah, melekat, tak terpisah dari semua individunya. Ini nanti akan dijelaskan apa yang dimaksud dengan syamilah, apa yang dimaksud dengan lazimah. Bihilafi wairi syamilati, berbeda dengan yang tidak menyeluruh, kala ilmi seperti ilmu, bin nisbati jika dinisbahkan, dengan dinisbahkan, lil insani bagi insan, bagi manusia. Fala yu'arrafu, maka tidak didefinisikan apa insan, bihi dengan ilmu, li'annahu, karena sesungguhnya apa ilmu, ghairu syamilin, ialah tidak menyeluruh, tidak mencakup secara menyeluruh, maksudnya demikian, dikullil insani, kepada seluruh manusia, lihuruji kathirin, karena keluarnya banyak, ya, karena keluarnya banyak individu-individu, lihuruji kathirin minal afradi, karena keluarnya banyak individu-individu, anhu dari ilmu. Fala yasluhu, maka tak pantas, ayu arrafa, apa didefinisikan, al insanu, apa manusia, bihi dengan ilmu. Maka kalau tidak syamilah, khosohnya ini tidak syamilah, maka tidak boleh menjadi apa ya? Tidak bisa dijadikan sebagai khosoh, ya, yang menyebabkan nanti hadnya disebut dengan hatam. Misalnya gini, al insanu hayawanun alimun. Manusia itu adalah makhluk hidup yang alim, yang alim. Di sini alim adalah khosoh, karena yang alim ini hanya manusia. Namun alim ini tidak syamilah, tidak mencakup kepada seluruh individu insan, manusia. Karena banyak di antara manusia ini yang tidak alim. Sehingga mendefinisikan al-insan dengan hayawanun alimun itu tidak tepat. Tidak tepat karena khosohnya, meskipun alim ini hanya dimiliki oleh insan, namun karena alim ini tidak menyeluruh kepada seluruh individu insan, maka tidak pantas untuk dijadikan sebagai bagian dari definisi insan. Wa bikhilafi ghairil lazimah, dan berbeda yang tidak lazimah, yang tidak mutlak. Wahiyya, dan adapun lazimah, allati tamfakuh, yang terpisah, ya, fi waktin, di dalam suatu waktu, kal mutanafisi, seperti bernafas, bil fi'li, secara aktual, bin nisbati, dengan dinisbahkan, lil hayawani, bagi hayawan. Wa bi khilafi ghairil lazimati, dan berbeda dengan yang tidak lazimah, yang tidak melekat. Wahia, dan adapun ghairul lazimah, ini maksudnya ya, bukan lazimah saja. Wahia, dan adapun ghairul lazimah, allati tanfaku, ialah yang terpisah. Apa allati? Fi waktin, di suatu waktu. Contohnya, kalau mutanafis bil fi'li, seperti bernafas, bil fi'li, dengan aktual, bin nisbati, dengan dinisbahkan kepada hayawan. Misalnya mendefinisikan hayawan dengan jismun mutanafis. Misalnya demikian ya. Maka mendefinisikan hayawan dengan jismun mutanafis, maka ini tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Karena mutanafis ini, mutanafisun bil fi'li, secara aktual, ini tidak selamanya melekat kepada hayawan. Ketika hayawan ini, makhluk hidup itu berhenti bernafas, misalnya berhenti bernafas suatu waktu, nah ini kan, karena bernafas ini, ya, ini biar lebih jelas ya, karena kenapa al-mutanafis, bernafas secara aktual, ini tidak pantas untuk dijadikan sebagai definisi dari hayawan,
Karena kadang-kadang dalam waktu tertentu hayawan ini kadang tidak bernafas. Maksudnya memang memang sengaja untuk tidak bernafas, berhenti misalnya bernafas. Nah, ini namanya mutanafis bil fi'li ini ghairu lazimah, tidak selamanya melekat kepada hayawan. Karena itu mutanafis bil fi'li tidak bisa dijadikan sebagai definisi dari hayawan. Fala yu'arrafu, maka tidak didefinisikan apa hayawan bihi dengan mutanafis bil fi'li lihuruji afrodil mahdudi, karena keluarnya individu-individu yang didefinisikan anhu dari mutanafis bil fi'li halatar kita nafusi saat meninggalnya bernafas, atau saat meninggalkannya bernafas bifi'lihi, dengan perbuatannya hayawan atau mahdud, bifi'lihi dengan perbuatannya hayawan atau mahdud. Karena pada saat hayawan ini berhenti bernafas, berarti bernafas itu tidak melekat lagi kepada hayawan. Karena itu mendefinisikan hayawan dengan jismun mutanafisun bil fi'li itu tidak tepat. Meskipun mutanafisun bil fi'li itu hanya khusus dimiliki oleh hayawan. Bihilafil mutanafisi bil quwati, berbeda dengan mendefinisikan dengan bernafas secara kuat, secara potensi. Bitab'i, ay bitab'i secara watak. Fayasluhu, maka pantas ayu arrafa, apa didefinisikan apa hayawan bihi dengan al mutanafis bil quwah, li'annahu, karena sesungguhnya al mutanafis bil quwah lazimun, ialah melekat likulli hayawanin, terhadap seluruh hayawan. Berbeda misalnya jika mendefinisikan hayawan dengan jismun mutanafisun bil quwah, yaitu jisim yang bisa bernafas secara potensial, secara tabii. Maka boleh. Kenapa? Karena mutanafis bil quwa ini ya khusus dimiliki oleh hewan dan selamanya melekat kepada hewan. Ini adalah dua syarat yang harus dipenuhi atau yang harus terpenuhi ketika khosoh itu dijadikan sebagai bagian dari definisi. Nah, bagaimana sekarang untuk menentukan sebuah definisi itu masuk kepada had atau rasam? Untuk menentukan definisi itu masuk kategori had atau rasam, yaitu dengan fasalnya. Kalau di dalam definisi itu ada fasalnya, ada fasal koribnya, ya, ada fasalnya, pokoknya ya, ada fasalnya, maka definisi itu disebut dengan had. Cuman kalau tidak ada fasalnya, melainkan terdiri dari khosoh, dari aradun khos, maka definisi itu kategorinya adalah rosem. Nah, bagaimana untuk menentukan tam atau nakis nanti? Tam atau nakis. Maka untuk menentukan had atau rosem ini tam atau nakis dilihat dari jinsul koribnya. Apabila ada jinsul korib, maka tam. Cuman kalau selain jinsul korib atau tidak ada jinsul korib, maka disebut dengan nakis. Demikian penjelasan mengenai al-haddut tam, yaitu definisi analitik sempurna, dan ar-rasmu tam, yaitu definisi deskriptif sempurna. Demikian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.